Tak rene apa-apa kabeh sini. Aduh. A cold mean sebuah cold itu dingin. Dingin itu maksudnya feeling. Bukan dingin yang cold kind of thing. Dinginnya ice itu bukan. Beda kan? Feeling sama dinginnya es itu sama nggak? Tidak sama. Ya, dinginnya ice. Ya. Welcome in sambutan. Welcome itu kalau orang sini biasanya bilang keset. Welcome ini the spelling only use single L ya, bukan double L. Welcome and written in one spelling, not separated spelling. Welcome. Well sehat, come datang. Itu satu. There is no meaning. Only single L. Welcome. W-E-L-C-O-M-E. A cold welcome. It means that the feeling of people or person, yeah, they feel uneasy atau uncomfort, yeah, toward the existence of something. The existence of something, keberadaan sesuatu, merasa uneasy gitu ya, uncomfortable, nggak nyaman, kayak ada apa ya, stranger, tahu stranger, orang asing. Ketika ada orang asing come approaching at you, mendekati Anda, kamu senyum apa cold welcome? Nah itu. Orang asing datang mendekati kamu, berjalan mendekati, pasti cold welcome, nggak mungkin warm, hangat gitu. Nggak mungkin gitu ya. Cold, sebuah sambutan yang dingin. On pada Wednesday, hari Wednesday, Sunday, Monday, Wednesday, Rabu. In the beginning of the day itu kalau menurut filsuf itu ilmuwan itu starting from Sunday. Hari itu dimulai dari hari Sunday. Sebenarnya hari itu hanya ada berapa? 6 day. Sabtu itu hari libur, hari Sabat itu orang. Inilah libur awal malah lebu. Ahad namanya Ahad itu. Ahad itu Senin. Satu. On Wednesday, pada hari Wednesday mean Rabu. Evening berarti malam Kamis. Malam Kamis. Hari itu mulai dari apa? Siang dulu atau malam dulu? Malam siang. Tapi kalau orang tidak tahu siang, malam. Ya. Saya kerja siang malam siang, harusnya gitu. Iya. Ya, itu katanya para expert seperti itu. Evening itu ya after the sun sets. Kalau dari timur rise. The sun rises. The sun sets. Evening, kami went pergi to menuju the itu adalah introductory from the noun, pengenal kata benda. So boleh dikatakan after it is a must, wajib hukumnya. It is a must followed by adjective noun. Bimbang. It is a must, wajib, harus diikuti kata the book, the man gitu. Nah, kenapa? Kalau diikuti adjective, pasti the adjective automatically become noun. Kalau ada the, setelah the ada adjective, maka adjektifnya menjadi noun. Diul artinya
orang tua. The young, anak muda. Hati-hati. Nah, itu ya. The town kota, hall itu apa? Gedung. The town hall berarti ya gedung yang ada di tengah kota. So the meaning of the sentence menjadi pada malam Kamis kami pergi ke town hall, ke gedung atau bahasanya apa sekarang? Kantor kota. Pendopo. Pendopo rata-rata gitu ya. Ada pendopo town hall, tapi kan ada kayak apa ya, bangunan tingginya atau gimana. Kalau gini kan kita ada city mayor. City mayor itu kantor wali. The sentence is verbal sentence because the sentence uses the ordinary verb when. While the tensesnya adalah past tense. Tense of the verbnya adalah past tense because the sentence uses past verb when. When is from go and gone going. Go and gone going. It was. It-nya apa? The day. It itu refers to the day. At that day. Maksudnya on Wednesday. Ceritanya itu on Wednesday evening. Jadi Wednesday evening itu adalah the last day. The last day, hari, the last, akhir day, hari. Hari terakhir of the year, dari tahun itu. Ya, misalkan November, the last day-nya pada Wednesday evening. Sehingga dikatakan Wednesday evening was the last day of the year 2022. Kamu lihat nanti 22 the last day-nya apa? Kamu biasanya akan kumpul loh kalau the last day itu. Apa ada kembang api? Pakai mercon enggak boleh. Pakai kembang api? Boleh. Aneh-aneh. Kembang api itu the symbol of Zoroaster religion. Simbolnya agama Zoroaster. Agama kuno di Iran. Di Iran. Lambangnya api. Negara api. The Fire Nation. Ya memang dulu kan api itu menjadi god. Wah, dulu menjadi god ya. Oh iya. Dulu berarti sudah pensiun sekarang. Itu. Api. It was the last day of the year. Hari itu adalah hari terakhir. The sentence is nominal sentence because the sentence uses auxiliary verb was, while the tense of the sentence is past tense because the sentence uses past auxiliary verb was. And then a large crowd, sebuah large kerumunan besar. Large itu besar, crowd kerumunan. Large crowd berarti jumlah orang yang jumlahnya apa ya, mungkin banyak sekali. And create a crowd, rame gitu ya, kayak konsernya artis. Menimbulkan apa? Crowd, noise, menimbulkan noise, gaduhan. Of people, a lot crowds of people berarti kerumunan orang yang jumlahnya had gathered, telah berkumpul. Di mana Anda? Di bawah the town hall clock, di bawah town hall clock. Jadi town hall itu di atasnya ada clocknya. Mungkin kayak Big Ben. Tahu Big Ben? Big Ben itu di Inggris. Ya mungkin di Inggris ini. Di bangunan tinggi, di tengahnya ada jam, kelundang gitu. Ya itu.
The sentence is verbal sentence because the sentence uses apa? Uses ordinary auxiliary verb head followed by past participle verb gathered, so that the sentence become verbal sentence. While the tense, sedangkan tensesnya of the sentence menjadi past perfect. Kenapa? Because the sentence uses apa? Past auxiliary verb head followed by past participle. Headnya menjadi past auxiliary, gitu. Gathernya atau gatherednya menjadi past participle. Kata kerja tiga. Nah, itu bahasa yang nanti kalau ngajar di kursusan kata kerja tiga. Nah, itu kata kerja 1, 2, 3 ing. Artinya ing. Oke, tidak apa-apa biar muridnya mudah memahami. Gathered, gathering. Makanya ada istilah apa ga? Gathering, ada yang bilang gathering. Kumpul, gathering. Anda itu di bawah ya pokoknya di bawah ada permukaan yang ada apa? Lubang, ada kolongnya. Kolong. Sebenarnya kolong itu ada apa enggak? Saya tanya. Kolongnya ada enggak? Ada enggak? Artinya di bawah meja itu ada enggak? Di bawah meja namanya apa? Kolong. Saya tanya. Berarti kalau ada kolong berarti kolong itu kata apa? Kata benda karena ada kolong. Sekarang kalau saya ngomong, udah ambilkan kolong itu, bisa? Nggak bisa. Atau mejanya kamu angkat. Kolongnya ada nggak? Nggak ada. Itu hanya abstrak saja. Menunjukkan apa? Adverb of place. Gitu. Maka adverb of place itu adalah benda. Makanya benda itu penting. Ya, tanpa ada benda tidak ada kata ya, ada kata sifat. Yang disifati apa? Kan benda. Gak ada kata kerja. Yang kerja siapa? Ya benda lagi. Iya. Berjalan yang jalan siapa? Benda. Di mana? Di adverb of place. Apanya? Bendanya. Saya di sini. Kalau nggak ada saya terus yang di sini siapa? Gak ada, gitu loh. Kalau kau ngerti itu, jadi enak. Artinya apa? Ketika speaking nanti, kau bisa punya inisiasi, punya ide yang banyak. Karena yang bisa disifati hanya benda. Ya. Bagaimana benda tidak menarik menjadi menarik lah. Itu creativity namanya, ya. Gathered under, ada di bawah apa? Di bawah meja. Ada apa? Ada kolong. Kolongnya di mana? Ya di bawah meja. Makanya itu dikatakan abstrak. Oke, good. It apa? It refers to the clock. Would strike, would akan strike, memukul. Strike, stroke, stricken. Kena pukulan kita itu stroke. Kena pukulan, terpukul. Strike 12 berapa? 12 in dalam waktu 20 menit time dalam waktu 20. Jadi the clock itu would strike 12 berdetak 12 kali in 20 minutes time dalam waktu 20 menit. Sekarang misalkan kurang 20 menit dalam 20 menit ya. Lonteng. How many? 12 time. 12 sekali once. 2 kali twice. 3 kali 3 times. 4 kali 4 times. Mulai ketiga sudah 3 times.
Yang beda hanya the once, twice, three times. Gitu. Sekali once. Minutes itu berarti menit. Di bawahnya second, detik. Di atasnya minutes, hour. Ya. 15 berapa? 15 minutes. 15 menit past, berlalu. And dan then kemudian, and then lalu. The meaning is it would strike tadi apa? The sentence is verbal nominal. Verbal sentence, because the sentence uses modal auxiliary would followed by present verb. Modal auxiliary-nya would, present-nya strike. While the tense of the sentence-nya apa? Past future. Would-nya past auxiliary verb, past modal auxiliary verb, strike-nya present verb. Would, could, should, may, might, have to, had, dan seterusnya. Must menjadi had, had to. Lima belas menit past berlalu and then kemudian. What kind of sentence is it? Verbal, nominal? Verbal. While the tense of the sentence jadi apa? Past tense, because the sentence uses the past verb, past, passing, dia bilang passing. Passing itu ya melewatkan. Pass the food please. Ada makanan itu. Pass the food please. Pass the food for me ya. The cracker please. Pass it, pass to him, pass again to him. Passing namanya. Passing itu ya saling apa? Memberikan urutannya itu. Passing. At 5 kemudian pada jam 5 to 12 kurang dari jam 12. Jam 5 to kurang dari jam 12 berarti jam 12 kurang 5 menit. 5 minutes to 12 gitu kan. Kalau bahasanya conversation atau bahasanya speaking ya 5 to 12. Tapi kan kalau nanti Anda structure ya harus komplit. At 5 minutes to 12. 5 minutes past 12. Pas berarti lebih. 5 minutes past 12 berarti jam 12 lebih 5. Kalau to 12 kurang 5. Nah, gitu. Hanya beda pas sama to saja. Berarti to itu bisa bermakna kurang atau untuk. Gitu. Hati-hati. Nah, kalau kamu ditanya to itu artinya apa? To kepada. Padahal maksudnya bukan kepada, bukan untuk. Maksudnya at 5 to 12. Jadi jam 5 kepada 5 kepada 12. Oh berarti 5 ditambah 12 menjadi 17 lah itu. Artinya jauh ya. The clock itu lah ya kan, the clock. Clock pasti kata benar. The clock itu bagaimana? Stop, berhenti. The sentence is verbal sentence. Tensesnya apa? Past tense. Verbnya stopping. Bukan stopped, tapi stop biasa saja stopping.
The tense is past tense karena stop. Stop adalah apa? Past verb. The clock stop. Stop ya berhenti. Stop to smoke. Berhenti untuk merokok. You stop and smoke. Stop smoking. Ya berhenti merokok, sudah berhenti dari merokok. The activity of smoking. Beda loh. I stop to smoke. Nah, stop moment and then take a cigarette. Nah. Jadi The big. Makane to. Tidak apa-apa. Awakmu ngeduh ora oleh berkat. Ya, Pak, hari ndak bisa. Ini boleh itu di mana terserah. The big begitu besar ya. Ketika ada kata the big berarti menjadi kata si benda. The big minutes berarti bagaimana? Jarum, jam. Minutes itu apa toh? Menit. Hand, jarum. The big minute hand berarti jarum jam yang besar, berarti yang menunjukkan menit. Jadi hand itu bisa berarti Tangan. jarum jam. Tak gitu. Jadi the big minute hand did not, tidak move, bergerak. The meaning is the big minute hand did not move. Ya, jarum menitnya tidak bergerak. The sentence is verbal. Verbal? Nominal. Verbal. Dari mana tahu? Did not move. The tense of the sentence menjadi past tense because the sentence uses past auxiliary verb did followed by present verb move. Nah, di situ. Move itu ya from one place to another, namanya move. Jadi suatu saat kan harus you should be able to explain what is the meaning of move in English. Makanya sudah waktunya you have apa? English dictionary. Kamus Inggris sudah mulai. Gitu. What is the meaning of move? Move is the process of movement of thing from one place to another. iya. Kami waited waited menunggu, bacanya waited bukan waited. We waited and waited, kami menunggu dan menunggu, artinya terus menunggu. Keep waiting. Jadi waited and waited itu the meaning is keep waiting. So the type of the sentence is verbal. Well, the tense of the sentence adalah past tense because the sentence uses the main verb. Apa? The past main verb. Kata kerja utama apa? Waited and waited. Kalau ada and waited berarti the possession of verb is similar. Satu waited and waited. I and you sama. Apa? Human. Jangan sampai I and animal. Sama enggak? Nah, kalau dipaca nih I and the co gitu. And itu maknanya setara. Ya. Jadi jangan sampai enggak setara. Saya beli apa? Beli permen. Berarti apa itu? Snack lah. Ya. Snack. Ya. Beli permen, sayur mayur. Nah, gak pas.
Waited and waited. But tetapi nothing, not anything. Jadi nothing itu asal dari kata not anything. Not tidak, any karena negatif. Makanya kalau ada benda yang kau anggap tidak ada, you think that it is still doubtful. Tahu doubtful? Meragukan. Maka you use the word any. Any student here? Yes. Yes. No sir. Yes. Itu ragu-ragu enak lah yo. Gitu loh. Not anything. Nothing berarti sama sekali enggak ada. No one berarti not anyone. Not satu pun. Iya, not satu pun. Ya. Maksudnya one itu orang. Hati-hati, one itu bisa bermakna orang. No one is here. Tak satu pun orang di sini. Artinya not anyone. Nothing happened. But nothing happened. Tak ada kejadian apa? Itu. Kau sudah waited and waited, but namun demikian nothing happened. Nothing happened. Is it verbal or nominal? Nominal. Verbal sentence. The sentence is verbal. So, which one is the subject? So what is the subject of the sentence? Apa subjeknya kalimat ini? Hah? Apa? We. Apa itu? I ask you, do you think we waited and waited but nothing happened? Itu the same sentence apa different sentence? Different sentence or the same sentence? Different. Satu we waited and waited, yang kedua nothing happened. The first sentence, the subject for the first sentence is we, while the second sentence is Nothing. yes, apa? Subjeknya apa? Yang the second. Apa itu? Happen. Masa happen subject? Apa? Saya tanya, tadi nothing dari kata apa? Not anything. Not itu kata apa? Negatif. Ingkaran. Ya, mengingkari atau not itu? Ingkaran. Any menunjukkan apa? Kata apa? Apa? Keraguan. Namanya apa itu? Quantifier. Sedangkan thing apa kata apa? Benda. Thing itu kata benda bukan? Loh. Yakin? Loh, kamu itu kan thing semua, kita kan thing toh. Berarti yang bisa jadi subjek apa? Thing. Berarti Benda. thing saja. Benda. Karena digandeng, bendanya ada nggak? Tidak ada. Bahasa Inggrisnya menjadi nothing. Nggak ada benda. Padahal bendanya ada. Mana? Thing tadi. Iya lah. Loh, lucu ya bahasa Inggris itu. Loh, kalau nggak ada benda bisa jadi subjek nggak? Tidak bisa. Ya tapi apa yang ngomong? Katanya not anything, nothing. Nggak ada benda ya. Happen. Nothing. Tak ada sesuatu pun. Happen. Terjadi. Maksudnya abstrak, bendanya abstrak. Halus. Halus ya, iya betul abstrak ya. Kemarin tak jelas kan. Ini kan tadi loh, saya tanya. Bendanya apa? Oh, kamu di bawah meja itu apa tadi? Kolong. Saya tanya kolongnya di mana? Di bawah meja. Coba Sin, kamu ambilkan kolong itu Sin. Bisa kan? Tidak. Tidak bisa. Tapi kolong itu ada. Buktinya, kau bersembunyi di mana? Kolong meja. Di bawah meja itulah namanya kata benda. Sifatnya bagaimana? Abstrak. Begitu mejanya kau angkat, jadi kolong apa enggak? Enggak. Tetap meja. Tuh, mejanya kau angkat, kolongnya kemana? Enggak. Nah itu lah. Itu sifatnya mungkin saja. Oke.
Suddenly, tiba. Tiba. Oh iya, berarti tadi ya nothing. Berarti tadi verbal. Kata kerjanya happen, subjeknya nothing. Happened, happening. Happen itu terjadi, bisa juga happening itu Kejadian. happening itu bisa kata Ja. bisa kata bisa kata Benda. bener apa ya? Bisa kata Ja. bisa kata sing bener piye? Dua-duanya apa satu? Dua. Siapa yang yakin dua? Benda. Benda tok. Nah sekarang saya tanya, kalau kata kerja happened, Happening. nah iya, happening menjadi apa? Kata kerja. Present. Present participle. Iya. Iya lah. Kalau happening sebagai kata benda. Kejadian menunjukkan apa? Sesuatu. Suatu peristiwa. The existence of an activity. Namanya happening. Nothing happen. Tetapi di sini kau harus tahu bahwa the possession of happen here not as the noun but as verb. Lah kamu nggak ngerti terus piye lagi kalimat. Waya kata benda kau kasih kata kerja. Selindro enggak? Selindro. Maknanya jauh enggak? Jauh. Nothing happening itu beda gimana artinya? Tidak yang Iya, lucu nih artinya. tidak ada kejadian. Suddenly, tiba-tiba. Suddenly. Tiba-tiba. Someone, seseorang shouted. Berteriak. Someone, seseorang shouted, berteriak. Woi. Ice cream. Ada ice cream. Ada ice cream. Ice cream, mana yang betul? Ice cream ada ice cream. Ice cream. What do you like to eat? Ice cream. Ice cream. Itu ice cream. Ice. Hati-hati loh ya. Ada ice cream. It's a food. Ada the activity ice cream. By doing a lot, laugh out loud. Lol. Scream. Screaming. Ice cream. Maksudnya piye? Someone shouted. Berteriak. Suddenly someone shouted. Tiba-tiba seseorang. Teriak. That is the meaning. The sentence is verbal sentence. Well, the tense of the sentence is Past. Tense. shouted itu pasti using apa? High voice. Ya. High voice. Nothing. Voice yang high tone. Hai tuh. Dan low voice. Kamu nanti jadi Nana. Jadi enggak pantas sebelah solo ya. Nuwun sewu. Jangan rame ya anak-anak. Itu cara saya shouted. Woi. Ada apanya? Tegasnya, strength, powernya. Shouted. Shouting. It's sekarang. It's itu refer pada apa? To this time, present time. It-nya itu menunjukkan apa? The period of time. Waktu itu. It's atau the day, that day. It's 2 minutes past 12. Sekarang apa ya hari itu? Hari ini maksudnya gitulah. 2 menit dari pas lebih 12. Sudah jam 12 lebih
2 menit. The way how to translate dari belakang. Cara menerjemahnya dari belakang. Jam 12 lebih 2 menit. lebihnya mana pas itu tadi. Makanya kalau jam itu menit dulu baru iya the main time-nya minutes, kemudian pas atau to baru the main time, waktu utama. Kalau waktu-waktunya yang utama itu 1, 2, 3, 4 itu nggak perlu pakai pas. Misalkan jam 5 lebih 5 tepat, nggak perlu pakai clock. Ya pakai ini saja 5 minutes to 12, 5 minutes past 12. Nggak usah kasih clock. 5 minutes to 12 o'clock, nggak boleh. Tepat lagi. Tepat. Kalau 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock itu boleh. Ya, the clock itu, jam itu has telah stop. Sorry, it's 2 minutes past 12 apa? Nominal or verbal? Nominal. Because the sentence uses meaningless verb. Mana? Is. Auxiliary verbnya in the contracted form. Dalam bentuk contracted. Disingkat. Ya tak? Is not menjadi isn't. Will not menjadi won't. Bukan willen. Shall not menjadi shan. Shan. Sant. Should not menjadi shouldn't. Must not menjadi mustn't. Ya tak? Will not menjadi willen. Have not menjadi haven't. Ada beberapa yang disingkat kata itu. Have to menjadi hafta. Have to menjadi hafta. Ya tak? Want to menjadi wana. Wana kuil. Ya tak? Itu adalah bahasa-bahasa speaking ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan dipakai dalam bahasa ya apa namanya itu ya academic writing atau written. Wana go ya itu jadi bisa lagu puisi. Stop. The clock stop itu ya. Oh iya, it's tadi ya, singkatan-singkatan nanti. Ini banyak singkatan, semua itu bisa disingkat. Had not, hadn't. Iya, had not, hadn't. Ya sekali-sekali harus belajar tingkat. The clock has stopped. The clocknya has telah stop berhenti. The clock has stopped. So the sentence menjadi apa? Verbal sentence. Dari mana verbalnya? The existence of present auxiliary verb has followed by past participle stop. So that it shows that the tense of the sentence menjadi present perfect tense. Kenapa? Because the sentence uses present verb has followed by past participle. Karena past participle, maka stop itu pasti kata kerja ketiga. Nah, sudah sampai menit kedua loh ya. Why? Anda bilang kedua ya, because the form, the spelling is similar between past and past participle. Itu sometimes, mostly similar, hampir semuanya sama. Thing that can differentiate, yang bisa membedakan adalah the existence of auxiliary verb. Hati-hati. Kata kerja sentence itu menjadi change, menjadi berubah because of the existence of subject. Karena subjeknya. Atau bagaimana? The number of subjeknya. Jumlah subjeknya. Itu menentukan apa? Menentukan
auxiliary verb yang dipakai. Si das apa si do? Das. Nah gitu loh. Coba kalau they Do. do. Kau pakai they das? Salah. Itu nahwune bahasa Inggris kan penuh kuwi. Makanya ada nahwu ada sorof. Itu tadi, itu kan gandeng. Kalau sudah si das maka belakangnya pasti every day. Gitu. Boleh nggak yesterday? Tidak boleh. Kalau pakai yesterday jadi fi'il mati. Menjadi pas kan? Karena enggak imbang, di depannya present, di belakangnya pas. Maksudnya piye ngono ya. Awak menceritane barang saiki barang dhisik. Mbah aku bingung ya wis. Maju mundur. Makanya kadang itu bodoh itu penting. Penting enggak? Penting kalau satu malu kalau yang bodoh banyak. Wah, koncoku kae bae. Gitu toh. Kalau misalkan kamu bodoh, misalnya satu kelas yang bodoh satu misalkan. Maju tok isin ora kamu? Malu. Ini berikutnya siapa ini? Ada 3 ada 4. Baik koncoku. Malah pede kamu. Oh, ternyata bodoh itu banyak yang ngikuti. Oh, pengikutnya banyak gitu. Aduh, bodoh. Coba kalau sendiri duduk toh. Malu. Panggil, Pak. Ayo guys. Aku bilang jelek gini. Harus bingung. Kalau yang nggak lulus. Ada lagi. Siapa lagi nih? Mana ada itu? Maju lagi. Ada separuh kelas. Iya bangga kamu. Temanku banyak ya. Ternyata bodoh itu ya membanggakan. Iya. Aduh ya Allah. Coba kalau melarat sendiri. Iya. Kau melarat sendiri gimana? Aku dewi terus yang marah. Tapi nek kancamu kan? Hai kancaku kan. Gak galau loh. Aduh, berat. Kau putus cinta semuanya itu sendiri kau. Terus enak tangannya marah. Aku ya tas. Rasa. Enak dulu. Enak mau di mobil. Alah aku jaga jadi galau. Temenku banyak. Pesta. Lek bodoh golek kon. Golek ben bangga. Aduh, bodoh. Aduh ya Allah. Goblok-goblokan. Tapi ora apa-apa pakai bahasa Inggris itu angel bagine wong bodoh. Betul enggak? Kowe lah kan. Bahasa Inggris itu angel. Bahasa Inggris angel enggak? Angel bagine wong bodoh. Gitu loh. Bagine wong pinter enak. Koncone kan sing bodoh. Sing menganggap angel itu kan enggak? Banyak. Berarti koncone sing bodoh. Oke. Yes bangga cah alhamdulillah menjadi part of the stupidity. We have a lot of member. Organisasi. Yuk sing join. Allah ya Allah, siapa yang join silakan nanti di-upload itu. Makanya awakmu kudu bangga cah. Bangga golek ilmu ki angel. Lek ra iso ya pancene angel. Lah angel ki bagiane wong-wong sing makane bodoh itu dianggap biasa. Wis ora iso nyampo angel wis jarne wis. Aku iso, enggak iso kancaku. Kamu iso, enggak iso. Enggak patah iso. Padahal enggak iso. Allah, makane ya barang sing angel itu pasti dianggap biasa. Karena wong ra iso. Angel bahasa Inggris angel. Bahagialah orang-orang yang bodoh. Angel. Okay, next. The clock has stopped. I look. Saya melihat, saya look at. Look at itu menatap ya, lebih agak agak teliti. I look at my watch. At pada my watch jam. Jam yang ya wristwatch. Jam tangan. Karena namanya kan wrist toh. Wrist. Di sini namanya menjadi wristwatch. Gelang
Jam. Gelang Gelang jam. Wrist. Wristwatch. Baca bang. You know, wristwatch. Kalau mau fasih watch. Mad cat, mad cat, man, black cat, cat. My watch. I look at my watch. The sentence is verbal sentence because the sentence uses the ordinary verb apa? Look at. Itu satu kata loh. Phrase, one phrase. Nggak boleh dipisah. Ya, look at. At pada apa? My watch. While the sentence is past tense because the sentence uses the past verb. Past tense verb look at. My watch berarti watch itu kata benda. Ada my after my must. It is a must followed by noun. Setelah my wajib diikuti noun. Ada yang diikuti adjective? Ada. My book, my pen, my nose, my mother, my father. Ya toh? Maka watch bisa menjadi kata benda. Di satu sisi in one possession, watch can be kata verb. I watch. Ya toh? I watch you. Berarti bisa kata noun, bisa ya? Bisa. Ada watch, ada wash. Tadi watch. Ini orang tidak pintar ya teman-teman ya. Nah, malah itu tak selesai itu. Kudu pintar bisa. Itu tak ganti kitab ini, sing duwe angel gitu. Nah, iya, kurang berapa loh, kurang berapa? Lembah 80-an. 60 itu 1 bulan 1 tahun selesai lah. Kamu pas pintar. Saat itu. Was. Waktu itu. Itu berarti replace the period of time. Was berarti past tense. Iya toh? Jadi it was saat itu. Oh, itu berarti itu saja. The meaning is itu true. It was true. Berarti betul. The clock has stopped. I look at my watch. It was true. Oh, benar ya. Jamnya berhenti. It was true in the sentence is nominal sentence. Because the sentence uses meaningless verb was. Ini nanti kau jelaskan ke muridmu misalkan it was jadi kata kerja itu ya bingung cah. Was itu kata kerja itu bingung mereka. Makanya kalau nanti kerjakan tetap kata kerja bantu gitu. Kalau murid kursus seperti itu. Ya, kok bisa kata kerja bantu yang bagaimana? Nah kita contohnya ada yang verbal nominal di situ tadi. Dia hati-hati. Kalau nanti kalau ajarkan ke mereka yang sudah upper intermediate, sudah intermediate mereka paham. Di kadang ini kalau guru orang ngerti. Kalau kau sudah ngerti ini benar-benar automatically you understand the difference between verbal and nominal. Kau ngomong itu kan enak saja tuh. Karena udah tahu tuh aturannya. Oh kata kerja pakai ini, meaningless pakai ini, meaningful pakai itu langsung enak. Oh kata kerja kata benda. Lah itu orang ngisang nih watch itu kata benda apa happening atau happen itu kata kerja apa kata sifat. Ngerti kau ndi? Bisa tak? Waya isim gak ifil. I file. Mumet tak? Ya sembuh lah. Tapi bisa nanti. Saya yakin bisa. Selesai itu pasti bisa. Khatam belah terus. Syukuran. Loh, enggak semau lah nanti saya yakin nanti kau bisa menghatamkan itu, menyelesaikan berapa 90 itu. 95 itu. Kalau bisa selesai hebat kau. Ya istiqomah. Makanya
susah. Golek ilmu iki perlu diwarai lho, Cah. Barang apik itu perlu diwarai dicontoni lek barang elek ora usah. Pinter dhewe awakmu. Oh ya, nah. Dijak api dadak dicontoni. Cak elek. Pinter dhewe, the expert udah. The expert. It was true. The big clock. Berarti apa? Clock yang big. Apa namanya tadi? Jarum menit. Yang besar berarti jarum apa tadi? Menit. Yang menunjukkan menitnya itu. Showing the minutes. The big minute hand. Maksudnya the big apa tuh? The big clock reviews. Oh sorry, the big clock berarti apa ini? Jam besar tadi yang Big Ben tadi ya. Yang di mana? Di town hall tadi loh. Reviews bin menolak tuh untuk welcome menyambut the new year tahun baru. The meaning is jam besar itu menolak untuk menyambut kedatangan tahun baru. Apakah tahun baru datang? Oh ya tahun barunya teko. Kok perlu kau welcome? Dengan luar teko ditunggu. Iki wong gendeng kabeh. Wong sak menembuane awak dhewe lho ya. Satu dunia. Iya, satu dunia. Menunggu kedatangan tahun baru. Tahun barunya datang. Allah. Mau rewange ra turu seweng. Sedang. Aku enggak sih. Aku thing. Soalnya sama saja. Hah? Lah iya mau nyambut kedatangan tahun baru. Tahun baru datang kondi. Oh, berarti dari langit menuju bumi. Itu namanya istilah. Abstrak loh. Tapi kok happy? Happy, gitu. Happy tuh kamu? Happy. Wah, tahun baru sudah datang. Tahun baginya baru, sepedanya baru, semuanya Enggak. Makanya ternyata orang itu bahagia tidak hanya karena harta yang berbentuk konkret noun. Ternyata abstrak noun bisa membuat kau bahagia. Apa? Kedatangan tahun baru. Wih, kayak duit sak miliar. Kalau kedatangan tahun baru, pilih di. Duit. Apa sih? Buktinya barisa harus budal alon-alon ya. Delok tahun baru. Tahun baru kan mengeluarkan tanpa datang dari masa depan. Makanya suatu saat itu kamu harus bisa bahagia. Golek ilmu bahagia Indonesia. Lebih happy daripada kau sedang delok festivalmu. Bisa bahagia. Oh, kenyataannya kau tanpa benda yang nyata aja bahagia. Dan memang kita suatu saat harus apa? Bisa bahagia bukan karena bendanya nyata. Iya kan? Kau bisa menangis kadang karena benda yang tidak nyata. Bisa bahagia juga karena benda yang tidak nyata. Kau anggapnya nyata. Bahkan yang tidak nyata itu kau salah-salahkan. Yes, menungso. Ayo. Aku tiga ono duit sak miliar ini ora happy. Nek sing kuwi ilang. Sing arep kaya sapa? Iki padha masakine kabeh. Wajib dizakati kabeh. Menerima zakat iki. Oh. Aku salah. Pak polisi ya, tapi zakat. Lah ya tahun baru ditolak. Siapa yang bisa menolak tahun baru? Kau tolak kau terima tetap dah. Berarti kalau kau tolak sekarang tetap 2021. Saya tahunya tetap 2021. Kenapa? Saya tolak. Aneh ini. Tapi
Oleh lockdown. Ini ngeri ya nih. Berarti kamu di zaman COVID ya. Lockdown. I like COVID times gitu. Saya tuh tetap lockdown. Kenapa saya cinta dengan zaman ini gitu. Hoaxan vaksin. Oh, makanya saya tolak kedatangan tahun baru. Ya, silakan nanti ditolak ya. Tidak menerima. Demo, gitu ya. Saya menolak kedatangan tahun baru. Hilangkan tahun Cahil baru. dan kafe. Mahasiswa Unifa menolak dengan keras kedatangan Tahun baru. Allahu Akbar. Sopo sing marai gitu. Pali. Pikir ya nanti. Jadi semuanya itu hanya fix at pada saat itu, at that moment, waktu itu. Kapan? The coming of the new year. Jadi pas at 12 itu loh ya. The coming kapan datangnya? Jam 2. Kok eroh ya? Kok jam 12 sih teko mesti kan? Iya. The coming of the new year. Jadi new year itu pasti datang jam 12 malam. Wis tekone itu. Bar jam 12 belum. Berarti ngomong-ngomong sudah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tahun baru itu berarti. Ya Allah, ya Allah. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Kalau kita tidak menyambuti kok piye, menyambuti kok piye gitu ya. Kadang kita tuh educated tapi kok melok-melok unedu. Alah sungguh. Lek kancane akeh panggah di ngapura karo Gusti Allah. Jamaah-jamaah yang supit ini. Tapi namanya banyak. Ya toh, banyak. Sok nerakone ora sedeng. Lah iya. Ya Allah, ya Allah. Ya, mari kita sambut dan kita tolak. At that moment saat itu everybody. Karena sudah tahu datangnya everybody, setiap orang bagaimana? Begin to laugh and sing. Loh, ternyata toh mereka tahu setiap orang itu kedatangan tahun baru. Tidak. Dan and sing, laugh and sing. Sudah datang. Terus nyanyi-nyanyi, ya Allah, ya Allah. Udah trompet itu. Aduh. Ya, muga-muga tak jelas ning ngene rada sadar. Sadar loh, Pak. Sadar terus nih ya. Melu-melu kan Apa-apa lah, melu-melu ya menjadi part of the stupidity. Mulai begin the sentence become apa? Verbal. Verbnya mana? The main verbnya begin. Sedangkan laugh and sing menjadi apa? To and infinitive. Lesson pelajaran 10. 10. Not tidak. For untuk jazz, a kind of music. Ya, genre. Genre. Bacanya genre. Itu dulu profesor saya ngomong genre muda. Bukan janda muda tapi genre muda. Enak profesor. Iya itu ada. Ini guru saya itu dulu gitu. Guru bahasa Inggris. Dosen. Pak siapa lupa, Pak Puji, Prof Puji itu bilangnya genre. Not for jazz, bukan untuk musik jazz. Jadi not itu artinya kadang bukan. Tidak hanya tidak. Hati-hati. It depend on the context, ya. Depend on the context. Kami mempunyai sebuah ultua musical menyerupai musik instrumen alat. So the meaning menjadi kami mempunyai an old musical instrument, alat musik yang sudah tua kuno. Jadi old itu kadang artinya kuno. Old man berarti orang tua atau orang yang memiliki pemikiran masih old fashion. Jadi kolot ya.
Old, mind. Pemikiran apa? Kuno. The sentence is verbal sentence because the sentence uses the main verb have. So that the sentence tense menjadi apa? Present tense because the sentence uses present verb have. Mempunyai. Yang dipunyai itu pasti kata si benda. Yang dipunyai pasti kata Benda. Bisa mempunyai kata sifat? Enggak bisa. Kata bendanya mana, Duk? Instrument. Sifatnya bagaimana? Old. Gitulah. Alatnya sudah It is called, alat itu, it refers to all musical instrument. Alat tua itu atau yang kuno itu is called, disebut sebuah clavichord. Namanya clavichord. So clavichord is a name of all musical instrument. The sentence is verbal sentence because the sentence uses apa? Uses present auxiliary verb is followed by called. Called namanya apa? Called namanya pas. Pasan apa apa? Iya, pas. Apa pas laru? Pas apa pas lali? Iya, pas participle verb. Kenapa? Why? Because the verb is followed by apa? Auxiliary verb. Meaningless auxiliary verb. So that the verb become passive verb. Menjadi kata kerja pasif. Alat itu disebut, bukan menyebut. Kalau menyebut berarti clavichordnya bisa ngomong aneh-aneh. Ya. It called berarti it itu apa tadi? An all musical instrument. Berarti clavichordnya bisa ngomong. Lucu toh? Lah lucu. Biar nggak lucu dijadikan pasif. It is called. Alat itu disebut jenenge ta. Jenenge alat kuwi apa? Clavichord. Makanya after apa? Meaningless auxiliary verb, if it is followed by past participle, it become passive sentence. Kalimatnya menjadi pasif, dikenai. Nah, the subject become object of the activity. Menjadi menderita. Kau dipukul, menderita enggak? Iya. Kalau saya memukul, nah iya, kau aktif kan? Saya terpukul, kau yang sakit. Saya memukul. Nah, itu. It is called. Alat itu disebut sebuah atau namanya alat itu adalah clavichord. So the sentence is verbal sentence when the tense of the sentence is present tense. Ya. Mana verbnya? Is. Ya. Jadi present verb atau passive present sentence. Present tense yang berbentuk apa? In the form of passive sentence. It apa? Refers to a clavichord. Makanya pakai it. Berapa clavichord? How many clavichord? Satu. Dari mana kau tahu? Clavichord. Clavichord itu was made, dibuat atau terbuat atau buatan. Sering dengar toh? Made in China. Wah. Was
Iya, wis madein. Wis telah dibuat di Germany, Jerman pada tahun 1681. Tahun berapa? 1681, 1681. The sentence is verbal sentence. While the tense of the sentence is past tense in the form of passive. Kenapa past tense? Was followed by made. Made-nya menjadi apa itu? Past participle verb. Berarti kata kerja tiga. Kau boleh ngomong seperti itu. Alat itu adalah buatan Jerman. Tahun berapa? 1681. Bacanya berapa? 2 1681. Bukan 1681. Jalek raiso ngono kira-kira rapopo. Tetapi menjadi anggota yang tadi. Wis tak omongi ini berarti kan ora oleh salah. Lah apa enggak salah berarti ngeng? Anggota baru. Kami classified is can. Classified kami. Dari we our as ours. We our as ours. Ya, berarti our itu possessive pronoun. Adjective. Ya kan? Setelah our diikuti kata si benda. Berarti our temannya mai. Konco enggak? Konco. Iya. Ini karo mai. My book sama our book. Bener toh? My book, our book. Itu loh. Berarti setelah our diikuti kata si benda. Pinter. Saya salah nah ya. Tak alat kok ini anggota itu tadi. Is adalah cap tersimpan. Is cat mean tersimpan. Keep cat keeping. Keep cat keeping. Menjaga di dalam the living room, ruangan yang namanya living, tempat tinggal. So living room namanya ruang tamu. Berarti classified kami tersimpan di ruang tamu. Iya. The sentence is verbal. While the tense of the sentence menjadi apa? Present tense in the form of passive sentence. So nak jelasin ngono lho. Kalau iso jelasin ngono buka kursusan. Ya. Kudu belajar itu. It-nya apa? The classified has telah belong to menjadi milik to kami family keluarga kami for selama. Jadi bukan hanya untuk tapi selama for itu. Ya. Selama kapan? Sebuah long panjang time. Waktu yang for a long time, selama waktu yang cukup lama. It has belonged to our family for a long time. So that the sentence menjadi apa? Verbal nominal. Verbal. Why? Because the existence of auxiliary verb has followed by past participle belonged. So the tense of the sentence menjadi present perfect tense. Kenapa? Karena ada apa? The existence of has followed by past participle yang pertama. The second signals because of the use of adverb of time. Mana? For a long time. Di instrumen alat itu was bought by bought belonging milik, belong to me milik, belong to you. Nah, bukunya tulis sih
belongs to me. Berarti Milikku. Milik saya. saya. It was bought by alat itu was bought, dibeli. Ya toh? By oleh my grandfather, kakek saya, banyak years, tahun ago, lalu, bertahun-tahun yang lalu. The sentence is verbal sentence because the sentence uses past auxiliary verb followed by past participle verb. So that the sentence menjadi tensesnya apa? Past tense in the form of passive. Jadi kalau kalimatnya pasif itu menggunakan apa? Present verb ya namanya present tense. Kalau past tense ya past tense. Cuman in the form of passive. Ya. Kalau pelakunya jelas kau boleh pakai by, kalau enggak ya lebih baik dihindari. I kill you, misalkan gitu. You-nya kan nggak jelas. You are killed, gitu toh. Johnny killed the cat. Siapa tadi? Johnny. The cat is killed by Johnny. Iya, him. Gitu. Karena sudah ada Johnny. Jadi seperti itu. Kalau nggak jelas ya dihindari saja. Biasanya pasti saya jelas semua. Saya tertabrak, saya terpeleset oleh siapa? Jelas nggak? Enggak. Saya terpukul. Siapa sih mukul? Anda nggak jelas. Ya kalau dia itu mukul, wah itu boleh. Pleset awakmu dhewe ra sama ojo. Biayaan ya. Biayaan apa bahasa Inggrisnya? Biayaan apa bahasa Inggrisnya? Biayaan. Careless. Oh, careless. Hati-hati. Careful. Careful. Ya kamu kudu iso nerjemahan ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kudu iso aja. Awakmu wong Ambon ya kudu iso gawe local language. Wis ora mulang Ambon piye ra iso basa Ambon. Kenapa? That is the strategy to make your student understand. Kalau perlu ya 350 bahasa di Indonesia. Gimana gurunya? Ya, kan the Prophet Solomon. Ya, Nabi Sulaiman. Can speak to? Iya, all creature. Bisa ngomong dengan semua makhluk. Awakmu siji ngene ndakmu aja ya. Ngel ya. Iya, pantas susah. Susah itu bagi orang-orang yang next. Continue aja. Iya. Recently, many itu selalu diikuti kata benda. Many books. Many pens. Ya toh? Many yes. Makanya ada S-nya. Wah, nak bahasa Inggris dengan S saja udah jamak. Ya toh? Bahasa Arab uangnya udah. Aduh, ora ngerti ya. Nek arep mulang belajar nih iso. Dasar wis mulang iso. Bar kuwi lah. Ilmu wayangan. Ya. Maklap prasasa tamat. Tamat mergo ora iso. Gitu ya. Many years ago, makanya ago itu juga apa penanda, the signals for the past tense. Ago itu ya. Ago itu apa? Last. Ago. Kalau last. Yang lalu beda. A week ago. Minggu lalu. Iya, minggu lalu. Last week. Minggu yang lalu. Iya, beda ya? Beda. Last week minggu Yang lalu. minggu yang lalu. Minggu last week I went there last week. Saya ke sana minggu lalu. A week ago. Seminggu yang
Sama itu. Loh, enggak. Seminggu yang Lalu. I went there a week ago. Seminggu. Saya ke sana a week Seminggu. 2 weeks ago. 2 minggu. Iya, beda tak? Beda. Seminggu yang beda. Terasa no? I went there last week. Minggu lalu. I went there a week ago. 1 minggu yang lalu. Kayak sama. Sama. Karena apa? Ago itu bisa ditambah. Ya kan? A week menjadi 2 weeks. 3 weeks. Lelas nggak bisa. Tapi jangan kau gandeng. Last 2 week ago. Mumet. Makanya kalau sudah bertahun-tahun yang lalu bahasa Inggrisnya many years ago. Bisa kau hitung? Tidak. Tidak, pokoknya many. Kapan? Wake, jamak. Sawi recently baru-baru ini. It apa? Clavicle itu was damaged, dirusak. Damage, rusak. By oleh seorang visitor. Ya, pengunjung. Ya. Recently, baru-baru ini. It refers to clavicle. It was damaged, dirusak. Ya, damage, rusak. Damage, damaging. The sentence is verbal sentence while the tense of the sentence is past tense because the sentence uses past auxiliary verb followed by past participle verb. Past tense in the form of passive. Dari mana? Was damaged. Ada apa? By, gitu. Pokoknya pasif itu kebanyakan ditambahi by oleh. Written by, gitu. Written by, sang by, done by, cook by. Dimasak oleh. A visitor, pengunjung. Visit, visitor. Gitu. Garden, gardener. Tambah or saja toh. Or itu namanya apa? Prof. Safir. Trader. Pengkhianat. Apa lagi yang or? Sailor, tukang gulai iwak. Tukang yang ke laut itu, sail. Ya. Nah. Sailor Moon. Dengan kapan bulan? Iya, gue semua penggemar jamaah Sailor Moon. Si dia siapa? Visitor. Berarti si visitornya apa? Iya. Tried, mencoba to, untuk play, bermain jazz. On pada it-nya. Pada apa? Clavicle itu. The sentence is verbal while the tense of the sentence is past. Mana verbnya? Tried. Bukan play loh ya. Play itu apa? To infinitive. Main verbnya apa? Try. Play. Play. Wis ora ulang mlaku dhewe wis. Alhamdulillah. Besok lihat pengikut sendiri ya. Pengikut yang smart sama pengikut yang si dia struck. Struck menarik, memukul. Nah, strike bukan strike gitu ya. Struck the keys, kuncinya maksudnya apa? Senar. String maksudnya itu. The keys, berapa kunci? Banyak. Keys, ya tuh terlalu hard, keras. Maksudnya lek betot iki temen. Ngomong ya pedot Kak. Kenapa pedot? All new. Wis tuwa awakmu kasar. Iya toh. Pokoke mau jongklone titik ngono wis ceklek kan. Jangan struck to hard gitu, hati-hati.
Wis ngerti mboke tuwek ya digetahi. Ojo ngene Bu ya, mbokmu protol ati. Lemah jantung. Ya, jantungnya langsung pet. It means that you struck the keys to heart. Itu aja. Makanya orang-orang yang bengok itu berarti you struck the keys to heart. Josok ngetar. To heart. And two of the string lo, gitu. Apa? Urate lho, Cah. Piro? Loro. 2 dari uratnya putus. Piye lek putus? Ya, broken. Rusak. 2 dari senarnya dari apa? Clavicle-nya were broken. Gitu aja. Makanya ojo sok ngomong keras. Engko lek senare putus piye? Broken. Don't strike my string too hard. Ojo nemen-nemen lek bengok. 2 of my string will be broken. Will be broken. Mulai putus piye? Will be kan CRP ta. Wis putus belum? Belum. Tapi wis kejet. Tapi wis kejet. Will be itu kan akan toh. Sudah belum? Belum. Akan. Tapi masih akan. Ayam sudah mati? Belum. Will be. Piye maksudnya? Dying. Between die and alive. Proses. Jarum dulu kasih mati. Mau belah no gede ya. Makan. Aduh pite kejet-kejet di ndang dicekon ndang dibel. Halal. Allah ya Allah. Ya apa? Ya ra ta mangan iwak pi. Sing kejet kan. Rohmu kan mangan iwak pitik sing wis ora kejet-kejet to. Nek ngarepan wis ora kejet-kejet kuwi. Mergo wis di dadekne kentaki. Lalah tiren. Allahu Akbar. Semboja. Sing kok mangan. Enak. Oh, bukan tak rompok loh. Ya. She finished 2 packs of the fried chicken. And it is enjoyable. Wah, enak banget ya. Berbroken, jadi broken itu rusak. The glass is broken. Gelasnya pecah. My heart is broken. Hatimu juga rusak juga pecah. Luka itu bro. Makanya ada istilah broken heart, broken home, broken family. My father, ayahku was shocked. Gimana ayahmu? Shocked. Oh ya, itu tensesnya apa itu? Sentence-nya apa? She struck the keys to heart. Berarti past tense in the form of verbal nominal. Verbal. Ada struck ya, struck, striking. And 2 of the string were broken. Verbal nominal? Nominal. Ya. Nominal verbal? Verbal. Dari mana? Broken. Broken. Breaking my heart. Breaking my heart. You breaking my heart lagunya siapa? Michael Learn to Rock. Michael yang belajar ngerok. Michael Learn to Rock. Oh ya, nama Inggris jenenge grup dalam bentuk apa? Sentence dalam bentuk kalimat. Jajal yo gaya anak terus jenenge kalimat. Budi anak yang baik. Siapa nama anakmu? Budi anak yang baik. Aneh kira-kira yo. Kira tuh viral dengan Cah. Oke, grup musik apa? Michael Learns to Rock. Berarti Michael yang sedang belajar. Iya, atau belajar naik ke Gunung Karang. Rock. Ya, Michael Learns to Rock. You're breaking. Broken, breaking. You're breaking berarti sedang melukai. You're breaking sedang memecah. My father, ayahku was shocked. Tahu shock? Iya, sedih banget, kaget. Kenapa? Because 2 of the string were broken. Ganti.
My father was shocked. Nominal, verbal? Nominal. Verb? Bisa nominal, bisa? Hati-hati. Kalau my father was shocked, dalam bentuk apa tetap apa? Passive. Tapi nanti di level tertentu nanti akan saya jelaskan bahwa shock itu tidak hanya berfungsi sebagai verb. Tapi sekarang jangan bingung nanti kamu. Pokoknya sekarang masih verb. In the form of passive, while the tense of the sentence is past tense. Shock. Shock was shocking. Jadi yang ragu-ragu kau itu cari kata kerjanya, bentuk perubahannya biar ngerti. Ya ditulis. Masuk kemana? Maksudnya kemana shock itu? Masuk ke past tense atau masuk past? Now sekarang, we are, kami. Kapan? Sekarang. We are not, tidak. Allowed, diizinkan. Allowing, mengizin. We are not allowed, so the meaning is tidak diizinkan. In the form of passive, berarti verbal. Ya, dari mana passivenya? Are not allowed. Tensesnya apa? Present. Kenapa ada are? Soalnya sudah dengerin tangan. Apa present? Are. Beberapa meeting kan tak jelaskan sangat detail, in detail, biar kau ngerti. Ya. To touch, untuk menyentuh. It, nya apa? Clavicle. To touch, menyentuhnya. Ada touch, ada hold. Hold memegang, touch menyentuh. Processing di. Which one is stronger? Hold. Don't hold me. Don't touch me. It-nya apa? The clavicle is being, sedang, being, were. Be itu apa toh? SMR. SMR. Jadi B-nya dalam bentuk apa? SMR. Was, were, apa lagi? Been. Terus being. Yes. Enggak? Ya, enggak apa-apa. Kau contoh kayak orang. Semoga tidak termasuk golongan orang-orang yang amin. Being repeat, sedang direparasi, berarti dibenak. Iya. Sedang dibenakkan. Benaknya diperbaiki. Apa? Baik oleh a friend, seorang teman. Berapa teman orangnya? Tanya. Anakku. Itu ya. A friend. Berapa? Seorang. Of my father. Temennya siapa? Bapak. Iya, bapak. Iya. Koncone bapak. Kan sing hati-hati ya. Jangan membuat orang itu menjadi broken. Karena bahaya kalau two of the string is broken. Two of the, itu berarti dua. Makanya pakai are. Dua dari senar itu. Kalau one of the is, two of the are. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.